Kini, kita telah mengetahui bahwa wanita yang menjelma dalam wujud Web Gober maupun sosok Mahat mereka lainnya ternyata hanyalah mitos belaka. Sebagai seorang yang beriman, kita tidak lagi meyakini bahwa orang termati mampu untuk gentayangan dan menakut-nakuti manusia di alam dunia. Sebab itu, kita bisa mengubah cara supaya anak tidak keluar rumah di waktu maghrib, bukan lagi dengan mitos Web Gober, tapi cukup dengan hadis Rasulullah. Jam malam jarang menjelang atau kali berada di sehari, berkerahlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, lepaskan mereka, tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutuplah wadah minuman dan makanan kalian, dan berzikirlah kepada Allah, walaupun sedang meletakkan sesuatu di atasnya. Hentikanlah lampu-lampu kalian. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Menahan anak-anak untuk tetap di dalam rumah saat matahari, sebab memeriksa anak mengintip bagaimana menjaga diri dari kotoran dan najis. Sedangkan setan di golongan jin seperti kita ketahui saat menyukai sesuatu yang kotor dan najis. Khawatirkan akad yang hasil bermain-main kamu tersebut terkena gangguan jin. Lebih memeriksa akad mengenai bagaimana cara berzikir yang melindungi mereka dari gangguan jin. Sedangkan setan di waktu itu tengah bertebaran. Khawatirkan anak tersebut terkena pengaruh buruk setan. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan Fathul-Bari, alasan apa setan dari golongan jin bertebaran pada waktu itu dikarenakan waktu malam lebih mudah bagi mereka dibanding siang. Karena gelap lebih mendatangkan kekuatan bagi setan dibanding saat keadaan terang. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW juga mencegah kita untuk menutup pintu, jendela, serta menutup buah makanan, walaupun hanya letakkan selembar ketat di atasnya. Sebab setan dan golongan jin tidak mampu membuka penutup benda makan dan minum, tidak pula dapat membuka pintu dan tidak dapat mengganggu anak kecil. Dengan izin Allah, jika kita menjalankan adab tersebut. Hadis ini mengandung sejumlah ajaran kebaikan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk laksanakan adab ini agar menjadi sebab Allah menjaga keselamatan diri kita, anak, serta harta kita dari gangguan setan, baik setan dan golongan jin maupun manusia. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sahih bahwa jika seorang hamba membaca basmalah ketika masuk rumahnya, maka setan berkata, tidak ada berhala untuk kita malam ini. Maksudnya ialah setan tidak memiliki kekuatan untuk berhala di rumah yang banyak disebut sama Allah di dalamnya. Kita penting sentiasa mengingat Allah sehingga kita dapat menghindarkan diri dari gangguan setan. Sebab itulah jauh dari mengingat Allah adalah faktor utama yang membuat seseorang terkena gangguan setan. Bila seorang orang mengingat Allah, pastilah ia mengasihkan dengan hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan di golongan jin kafir akan tenang bersama dengannya, menghasut jiwanya untuk semakin lalai dari mengingat Allah, sehingga dengan mudahnya ia meninggalkan salat dan berbagai kewajiban ibadah lainnya, semakin gemar melakukan berbagai kemaksiatan. Hal ini telah Allah peringatkan jauh-jauh hari untuk kita. Para siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, demi adakan bikin setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Al-Quran Surah As-Zukhruf ayat 36. Bila kita cepat kembali mengingat Allah dan bertobat, maka setan pun akan buat kita semakin pas dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu, tetapi setan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk. Maka setan menjadi pemimpin mereka di hari itu, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 63. A'udzubillahi min dzalik. Inilah hikmah mengapa banyak sekali doa dan zikir yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita untuk mereka sehari-hari. Tujuannya adalah agar kita sering mengingat